Banyak pihak yang menanyakan bagaimana kelanjutan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU fantastis senilai 349 triliun rupiah yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan PPATK. Bahkan sebagian pihak ada yang menuding kasus tersebut hanya dipakai Mahfud untuk kepentingan politik semata. Namun Mahfud MD menjawabnya melalui status Twitter Moh Mahfud dengan menulis status, bagi yang masih nanya. Apa isu dugaan pencucian uang 349T itu ada tindak lanjutnya atau lenyap? Ada, takkan dibiarkan lenyap. Berita ini bukti, di KPK saja sudah 33 yang ditindaklanjuti dengan nilai lebih 25T. Belum lagi di Kejagung, Polri, DJP, dan DJBC. Satgas TPPU terus jalan. Kemudian diunggah tautan berita berjudul, KPK ungkap daftar tersangka di transaksi 349 triliun rupiah Kemenkeu. Unggahan tersebut mendapatkan banyak respons dari netizen. Seperti akun Mas Ayam KFC, membalas, "Pak, saya setuju kalau Bapak mencalonkan diri jadi Wapres, banyak mafia yang bakal ketar-ketir kalau Bapak dapat kewenangan dan jabatan yang berpengaruh, tapi untuk ke situ pasti ada rintangan yang berat, saya dukung Bapak jadi Cawapres." Akun Hashim Al-Habsi, membalas, "Alhamdulillah. Semoga segera kita dengar hasilnya." Akun DPC Timor, membalas, "Kami mau bukti Pak Mahfud. Jangan apakah bisa terselesaikan masalah 349T ini? Atau bisa-bisa Anda dicap nyari panggung saja? Semangat Pak, Tuhan beserta Anda." Akun Iwalanwar, membalas, "Mantap, bagaimana dengan Denny Indrayana yang mengatakan sudah seharusnya Jokowi di pemakaian dengan cawe-cawenya? Kenapa Denny belum diperiksa mengenai pembocoran rahasia negara kasus YG baru hangat?" Sementara itu dalam berita yang tautannya dibagikan oleh Mahfud MD membahas tentang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri mengungkapkan rincian daftar orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus transaksi mencurigakan versi Menko Polhukam Mahfud MD senilai 349 triliun rupiah. KPK kata dia kebagian jatah penelusuran laporan kasus transaksi mencurigakan yang ada di Kementerian Keuangan itu sebanyak 33 laporan hasil analisis PPATK. Laporan itu juga termasuk ke dalam bagian dari laporan Satgas TPPU bentukan Mahfud MD setelah kasus itu mencuat ke publik. Nominal transaksi mencurigakan yang diurus dari 33 lah itu mencapai 25,36 triliun rupiah. Rinciannya terdiri dari lah yang tidak terdapat dalam database KPK sebanyak 2 laporan, dan yang telah masuk ke dalam proses telaah sebanyak 5 laporan. Adapun yang telah memasuki tahap penyelidikan sebanyak 11 laporan, yang masuk ke tahap penyidikan sebanyak 12 laporan, dan dilimpahkan ke Mabes Polri sebanyak 3 laporan. Dengan demikian total laporan yang masuk sebanyak 33 lah. Dari 12 lah yang telah masuk ke tahap penyidikan, ia mengatakan sudah terdapat 16 nama tersangka dan terpidana. Ia pun menjabarkan secara rinci nama-nama orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan terpidana, termasuk jumlah transaksinya yang telah diketahui. Nama pertama yang ia sebut dengan inisial meski namanya terpampang saat rapat kerja dengan Komisi 3 adalah Andi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar telah ditetapkan sebagai tersangka dengan nominal transaksi sebesar 60,16 miliar rupiah. Lalu ada nama Edi Setiadi, mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung yang telah ditetapkan sebagai terpidana dengan nilai transaksi sebesar 51,8 miliar rupiah. Sukiman sudah terpidana, Nathan Pasomba dan Soheran sudah terpidana. Kemudian Yul Dirga dengan nilai transaksi 53,88 miliar rupiah dengan status terpidana, serta Hadi Sutrisno dengan nilai transaksi 2,76 triliun rupiah sebagai terpidana. Selanjutnya ada nama Agus Susetio, Aulia Imran Maghribi, Rian Ahmad Ronas, serta Veronica Lindawati dengan total nilai transaksi 818,29 miliar rupiah dengan status sebagai terpidana. Yulman Nizar dan Wawan Ridwan dengan nilai 3,2 triliun sudah terpidana. Alfred Simanjunta dengan nilai transaksi 1,2 triliun sudah terpidana. Kami ingin sampaikan, dari 16 tersangka tersebut dengan nilai transaksi 8,5 triliun sudah kami tuntaskan. Dengan demikian kami ingin sampaikan dari 16 tersangka terpidana tersebut dengan transaksi totalnya mencapai 8,5 triliun rupiah sudah kami tuntaskan, tegas Firly.
Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.